Tidak usah dibuang karena itu tabdzir. Karena itu adalah pemborosan. Jadi kalau makanan jatuh itu sunnahnya ambil, bersihkan, makan. Tidak usah dibuang. Dan tidak usah takut. Ya ini kan udah jatuh, nanti takut kena kuman virus. Enggak, insyaallah. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan boleh diambil walaupun udah lama jatuhnya. Ya, walaupun kurang dari 5 menit. Ada istilah, belum 5 menit katanya. Enggak, walaupun lebih dari 5 menit ambil saja. Ya, ketika itu memang makanan kita, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahkan, ya, Nabi SAW bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit au yunahi anhal ada wal yakulha ya wala yad'aha lisyaitan." Apabila ya makanan kalian ya jatuh, ya, maka hendaknya dia mengambilnya dan membersihkan ya yang ada kotorannya. Lalu dia makan makanan itu lagi. Janganlah dia meninggalkannya untuk syaitan. Karena makanan yang jatuh nanti ini akan dimakan oleh syaitan. Ini hadisnya sahih. Ya, jadi itu, ya ambil, ya tidak usah dibuang. Ya buah jatuh, ya kemudian sisinya ada yang kotor, buang bagian kotornya, sisanya dimakan, diambil. Ya. Kemudian juga di antara etikanya yaitu, ini tolong ingatkan ya kalau habis waktunya karena ini banyak sekali. Alla yanfuha fi ta'amil har. Ya, tidak boleh meniup makanan yang panas. Ya, agar supaya dingin, cepat ditiupin. Minum kopi panas, ditiupin. Ini ternyata dilarang. Ya, makan bakso panas, makan mie panas, ditiupin. Ini nggak boleh ternyata. Meniup makanan itu nggak boleh. Ya, dalam umpamanya rangka supaya cepat dingin, ini nggak boleh. Begitu pula tidak boleh bernapas. Tidak boleh menghela napas ketika minum. Ketika minum, umpamanya sambil minum, ya bismillah. Terus di sini dia bernapas, sambil minumnya sambil bernapas. Itu nggak boleh. Makanya minum yang benar itu adalah hendaknya minum itu dijadikan 3 tegukan. 3 kali tegukan, jangan sekali teguk. Karena kalau sekali teguk kadang napas kita nggak kuat. Lalu akhirnya bernapas. Ya, minum dengan 1 kali tegukan itu minumnya onta. Cara minum onta, kita manusia ya, nggak bisa seperti itu. Makanya sunnahnya itu dibuat 3 kali tegukan ya. Bismillah seperti ini nih. Minum sebagaimanapun kadarnya, bagaimanapun kadar yang akan kita minum, buat 3 tegukan. Bismillah. Begitu. Ya, tidak usah langsung gitu. Ya, terutama ketika minum di botol juga. Diminum dengan 3 kali tegukan. Ya, dan enak, rasanya itu enak kalau kita minum dengan 3 kali tegukan itu. Jadi enggak keselak, ya. Enggak ngap-ngapan dan seterusnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah SAW ya kana yatanafasu fi syarab salatan. Adalah Rasulullah SAW ya beliau biasa ketika minum menghela napas sebanyak 3 kali. Jadi seperti tadi caranya. Minum, menghela napas di luar gelas ataupun botolnya. Jadi jangan di botolnya menghela napasnya, jangan. Tapi botolnya di sini, bukan. Singkirkan dulu, minum, gitu kan? Jadi begitu, ya, supaya tidak bernapas di botol. Kemudian juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, anna Rasulullah SAW naha anin nafkhi fi syarab. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk meniup ya pada minuman. Hikmahnya apa? Ternyata ikhwati rahimani wa jami'an, ya. Ini kan udara yang keluar dari mulut kita ini adalah udara kotor. Karbon dioksida. Ya kan istilah biologinya, istilah ilmu kimianya, ini karbon dioksida. Sementara air ini tuh kan namanya H2O. H2O. Ini karbon dioksida ini CO2. Ya. Ini H2O kalau sekarang bertemu dengan CO2 ini dalam ilmu kimia,
ini nanti akan bereaksi dan akan berubah menjadi senyawa yang beracun. Jadi minuman yang sudah terkontaminasi dengan udara yang berasal dari mulut kita ini sudah tidak sehat lagi. Ya, yang apabila masuk ke dalam tubuh kita ini akan menyebabkan ya menjadi penyakit. Dan ini terbukti secara ilmiah. Ya, betul. Ya, Masya Allah, syariat Islam itu menjelaskan sampai segitunya gitu. Walaupun sahabat ketika itu nggak paham ini bersenyawa berubah ini CO2, tapi mereka itu taat aja. Kalau dilarang ya udah tinggalkan, karena pasti ada hikmah yang besar di situ. Ada kemaslahatan untuk diri kita. Ya, ternyata terbukti sekarang. Ya, maka itu kalau dengan syariat Islam itu, ya kalau ada hadis lakukan, kalau perintah itu. Kalau ada larangan tinggalkan, pasti ada hikmahnya. Pasti ada kemaslahatan, nggak mungkin nggak, ya seperti itu. Ini sebuah kaidah yang pasti gitu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW naha an yutanaffas fil ina au yunfakha fihi. Nabi SAW melarang untuk bernapas di bejana, ya atau meniupnya. Ini nggak boleh, ya. Seperti tadi niup mie, bakso, sayur dan seterusnya, ya. Kemudian an yunawila ta'am aw asy-syarab akbar al-jalisin summa yudiruhu al-ayman fal ayman wa an yakuna akhir al-qaum syurban wa an yakuna huwa akhir al-qaum syurban liqauli sallallahu kabbir ibda bil akbar min al-jalisin wa listi'danihi Ibnu Abbas. Taib. Hendaknya ketika kita makan bareng ini, karena memang sunnahnya makan itu bareng-bareng, ya. Yang memulai makan dan minum itu adalah yang paling ya sepuh. Yang paling sepuh ya usianya. Atau orang yang paling dianggap mulia, dihormati. Ya seperti kiai dulu, guru dulu kalau bersama murid itu. Ini adabnya seperti itu. Jangan mendahului mereka. Ya, itu kurang etika. Ini, Masya Allah di sini kami dapatin tidak berani makan kalau kami belum makan. Itu udah Masya Allah gitu ya, memperhatikan adab berarti. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kabir. Dahulukan yang besar dulu, dahulukan yang besar. Nanti yang muda nanti dulu, setelah yang besar. Ya. Ibda bil akbar minal jalisin. Mulailah dari yang paling tua, yang paling besar dari orang-orang yang duduk. Ya. Dan berdasarkan izin Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, ya untuk mengambil minuman, ya bagi orang-orang yang sudah sepuh dulu dari sebagian kirinya, ya baru setelah itu diputar, ya makanan diputar untuk yang lainnya, ya. Dan hendaknya juga ya, dari yang kanan dulu, ya kalau di sana ada kanan kiri sama-sama ini, mulai dari mana? Yang kanan dulu, gitu kan? Makanya kalau ingin cepetan kanan duduknya. Nabi SAW bersabda al-aiman fal aiman. Ya, yang kanan dulu, ya seperti itu. Taib. Yang berikutnya, ala yabda bi tanawuli ta'am wasyarab fil majlis man huwa aula minhu bitaqdim. Ini aja. Ya, likibari sinin au ziyadati fadlin. Hendaklah jangan memulai makan dan minum ya dalam suatu majlis daripada orang yang lebih utama, baik dikarenakan usianya atau dikarenakan keutamaannya. Ya, ini juga sama tadi sudah kita singgung, ya. Kemudian alla yuhwija rafiqahu aw mudhifahu ila an yakul lahu kul wa yulih alaihi bal alaihi an yakul fi adabin kifayatahu min at-ta'min ghairi hayain aw takallufin lil haya. Hendaknya kita ketika memang diundang makan, ya, diundang makan oleh seseorang ke rumahnya, ya, atau kita makan di tempat umum, jangan sampai kita itu terlalu malu-malu sehingga mengakibatkan ya si pemilik rumah ini maksa-maksa, ayo makan. Ya, jadi kalau memang kita datang ke dalam sebuah undangan, disiapkan makanan, makan. Tidak usah malu. Ya, apalagi sampai tidak mau makan, saking malunya gak mau makan. Padahal pengen. Ya, nanti yang pemilik rumahnya lagi ke belakang, cepat datang, diam lagi. Gak usah seperti itu, biasa saja. Ada makanan dihidangkan, makan. Karena kenapa?
Hal seperti ini akan membahagiakan si pemilik rumah, pribumi. Dia senang, Masya Allah, tamunya mau makan makanan yang dia hidangkan. Ya, merasa ya senang dengan makanan yang dimakan oleh tamunya. Kita senang bukan kalau ada tamu kemudian mau makan makanan yang kita hidangkan, bukankah seperti itu? Dan kita merasa sedih, merasa kecewa atau bahkan berburuk sangka kepada tamu kalau datang ke rumah kemudian gak mau makan makanan yang kita hidangkan. Ini kenapa? Apakah nggak enak? Apakah ini kurang itu? Apakah nggak mewah, itu kan? Apakah jijik? Sedih jadinya. Makanya kalau bertamu hidangkan makanan, makan aja, nggak usah malu. Tapi juga nggak boleh nampak terlalu rakus, mentang-mentang itu kan, wah habis semuanya sampai tamunya pemilik rumahnya nggak kebagian, nggak begitu juga. Enggak begitu juga. Ini masalahnya. Makanan antum ini Anda yakin halal gitu kan. Anda pengen coba semuanya. Gitu. Ya silakan aja sih kalau memang sudah terjalin keakraban. Ya. Tapi kalau yang masih dia enggak terlalu akrab, jangan lakukan itu. Enggak bagus. Tapi kalau sudah akrab itu teman dekat, habiskan semuanya, enggak masalah. Tidak masalah, toh sudah akrab seperti itu. Seperti yang dilakukan Imam Syafi'i atau Imam Ahmad ketika saling bertamu. Ya, Imam Syafi'i bertamu ke Imam Ahmad, makanannya dimakan ini. Karena Imam Syafi'i merasa ini nggak mungkin haram. Ya, makanan dari seorang Imam Ahmad, ya, seorang alim yang wara, yang tidak mungkin masuk ke rumahnya makanan yang haram, yang subhat apalagi yang haram. Ingin keberkahan makanan tersebut, tidak apa-apa seperti itu. Kemudian hendaklah berlemah lembut terhadap teman makan. Ya, jangan rebutan gitu kan. Ini punya saya. Ya, mengalah. Berlemah lembut. Kalau bisa tawarkan dulu, antum dulu silakan. Kalau makan itu enggak usah saling rebut. Ya, ambil jatah orang sampai berantem rebutan makanan. Ini juga termasuk etikanya. Kemudian ala yandur ila rufaqa asnal akal. Tidak boleh melihat kepada teman yang sedang makan. Orang lagi makan dilihatin aja. Itu enggak enak itu makan dilihatin itu. Ya, ada tamu makan, tamunya dilihatin makannya itu. Tamunya lihat, kenapa ya dilihatin? Apakah saya kebanyakan makannya gitu kan? Udah biarkan aja dia makan. Kita fokus dengan makanan kita sendiri. Itu enggak bagus. Ngeliatin orang makan itu enggak bagus. Ya, karena itu akan menimbulkan sangkaan. Ini orang ini mau apa gimana gitu kan? Ini mau enggak? Kenapa liatin? Ya, yang dilihatnya enggak enak, ya, yang melihatnya juga enggak bagus, ya, kayak pengen gitu kan? Kemudian Allah yaf'al ma yastaqdiruhu nas adatan. Ya, hendaknya dia tidak melakukan perbuatan yang menjijikan. Ya, menurut pandangan manusia secara umum. Ya, menurut pandangan manusia secara umum. Ya, seperti umpamanya ya makan terus makanan yang ada di dalam mulut kita umpamanya ada tulang-tulangnya disimpan lagi di makanan yang masih bersih yang belum tercampur. Kamu itu kan jijik. Ya, itu kan jijik. Atau terkadang sebahagian kita itu ya, sendok yang sudah dimakan ke mulut nanti digunakan untuk mengambil lauk yang dia itu ini kan harusnya terpisah. Sendok lauk saja terpisah. Ya, sendok yang ke mulut lain itu menjijikan. Ya, atau dia habis ngupil dulu, kemudian dia gunakan tangannya untuk ngambil makanan sana sini. Yang orang lain juga ngambil di situ. Ini nggak boleh. Ya, atau dia mengeluarkan dahak, meludah di hadapan orang-orang yang makan. Atau kentut di hadapan orang yang makan itu. Perbuatan-perbuatan apa saja yang menjijikan ini tidak dihindari. Atau bersihkan gigi ini, habis makan dia duluan, bersihkan gigi di hadapan orang yang lagi pada makan. Ini juga tidak bagus. Ya, itu tidak beradab. Karena itu mengganggu orang lain dan mengganggu orang lain itu enggak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian an yakuna akluhu mal fakir qaiman ala itharihi, mal ikhwan qaiman alal inbisat wal muda'abah al marihah wa madawit rutab wal hayat alal adabi wal tihram. Ini dia. Hendaknya tatkala dia makan bersama orang fakir, orang miskin, hendaknya dia memiliki sifat mendahulukan orang lain itu empati atau solidaritas. Jadi kalau kita biasa makan enak gitu ya. Kebetulan saat ini kita ini makan dengan orang fakir miskin. Dahulukan mereka.
Dahulukan mereka. Karena mereka itu jarang menemuin makan seperti itu. Jarang makan enak. Jangan malah rebutan. Kau fakir, kau miskin, ini segini aja jatahnya. Saya yang banyak. Jangan begitu. Hendaknya mengalah, mendahulukan. Ya, mereka-mereka. Supaya mereka senang. Karena jarang-jarang menemukan makanan seperti itu. Dan kemudian ketika kita makan bersama teman, hendaknya ya makannya di bawah santai. Ya, sedikit bercanda. Ini sebutnya sini. Ya, diiringi dengan candaan. Ya, sambil ngobrol boleh. Makan sambil ngobrol itu tidak termasuk buruk etika, enggak. Bahkan kebiasaan Nabi SAW, kalau makan ya ngobrol. Disitulah Nabi SAW juga terkadang menggunakan kesempatan makan bareng ini untuk memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Menjalin keakraban dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi makan sambil ngobrol itu enggak terlarang. Ya, di masyarakat kita ada anggapan makan itu harus diam. Ya, enggak boleh ini ngobrol. Enggak. Boleh, silakan. Bagus malah, ya. Ini disitulah justru letak keharmonisan yang akan muncul. Kemudian apabila kita makan dengan orang-orang yang memiliki kedudukan, keutamaan, makan sama ustadz, sama kiai, sama bupati, ya hendaklah makan dengan penuh adab, etika, penghormatan. Ya, jangan makan sama kiai, sama sama bupati, sama pejabat, kayak kita makan dengan teman. Oh, terlalu gitu. Ya, kaki dijulurkan di hadapannya. Teman sama teman sih nggak masalah, itu kan. Ini kalau dengan orang-orang yang memiliki kemuliaan, hendaknya juga kita memiliki adab. Kemudian yang terakhir ini poin tentang makan adab setelah makan. Ya, an yumsik anil akal qabla syabah. Hendaklah menahan makan sebelum kenyang. Ini tadi sudah kita jelaskan. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Jangan sampai sudah buncit, kamerkaan kalau bahasa Sunda itu baru berhenti. Sudah gak bisa napas baru berhenti makannya. Yang seperti itu. Justru sebelum kenyang, ya itu cepat berhenti. Ya, gak usah nambah. Makanya diperkirakan ini. Ya, kalau saya ambil segini, ini akan kekenyangan. Kalau segini, ini pas ini. Nggak terlalu kenyang. Wa an yal'aqa yadahu summa yamsahaha au yaghsilaha au ghusluha aula wa ahsan. Hendaknya dia menjilati tangannya. Menjilati tangannya. Ini sunnahnya juga nih. Kalau habis makan itu dijilati untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh kita. Karena kita tidak tahu keberkahan makanan itu ada di bagian yang mana. Ya tidak, boleh jadi ada di sisa-sisa makanan ini. Ya, makanya jangan dibuang karena ya dibuang cepat-cepat dibersihkan ini ya akan termasuk perbuatan takdir. Walaupun 1-2 nasi di sini ya, justru kadang yang sisa-sisa inilah yang enak. Ya, makanya gak boleh dibersihkan langsung. Ya, dijilati dulu oleh diri sendiri atau dijilatkan ke orang lain. Ini jilatin tangan saya gitu. Tapi di sini bukan sembarang orang, artinya ketemunya suruh jilatin. Ustaz tolong jilatin tangan saya Ustaz. Maksudnya adalah ke istri kita. Itu kan bagus, harmonis. Istriku tolong jilatin tangan saya ini ya Ustaz. Terus ini tanganmu saya jilatin. Iya. Ini benar, ini ada hadisnya. Ya, fa'il aquha au yul'aquha dalam riwayatnya disebutkan. Hendaklah dia menjilati ya, oleh dirinya sendiri atau dijilatkan ke orang lain. Maksudnya adalah ke istrinya seperti itu, bukan ke orang lain. Jijik lah. Enggak mau pastinya. Ya, kepada orang-orang yang memang dekat ya dengan kita, ada hubungan dengan kita ya. Kemudian setelah itu dicuci. Ya, hendaknya dicuci. Ya, setelah dijilati lalu hendaknya dicuci, itu lebih bagus ya. Kemudian anyal takit matasaqata min ta'ami asnal akal. Hendaklah dia memungut makanan yang terjatuh selama dia makan tadi. Ya. Ada sebagian orang mungkin makannya tumpah-tumpah atau karena makanannya susah sekali di ini akhirnya berhamburan, ya makan kerupuk, makan apa jatuh-jatuh, ambilin. Ya, ambil. Kalau bersih ambil. Ya, kalau ternyata kotor ya dibuang seperti itu. Kemudian an yukhallil asnanahu wa yatamadmad tatiban li famihi. Hendaklah dia membersihkan giginya, kemudian berkumur-kumur setelah makan. Ya, kalau kita ya caranya sekarang apa? Ya sikat gigi gitu kan. Setelah makan hendaknya cepat-cepat dibersihkan. Jangan sampai habis makan di sini ada cabai merah, ada enggak enak itu lihatnya. Kita kadang lihat orang habis makan giginya itu kotor gitu. Bekas tahu, tempe, cabai merah di mulutnya, itu gak enak dilihat. Makanya habis makan itu cepat dibersihkan, disiwak atau berkumur-kumur lah minimal ya dengan menggunakan jari jemari kita.
Kemudian yang terakhir, hendaklah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, dengan doa tadi. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan maka kami persilahkan. Oh ya. Kalau kita lagi berukiah, kita kan membaca ayat Al-Quran itu dengan dekatkan ke setelah itu kan kita tiup kan? Ya. Ya itu dikecualikan. Iya. Karena ada anjurannya. Oh, kalau ada anjurannya seperti itu dikecualikan. Dan air rukyah nanti kan ada yang digunakan untuk mandi, ya itu dikecualikan, insya Allah tidak masalah, ya. Ketika merukyah lalu meniup-niup air, ya dikarenakan rukyah tersebut ya nggak masalah, insya Allah taala, ya. Tentang hendaknya makan bersama-sama. Maksudnya bersama itu apakah satu orang satu piring makan bersama atau mungkin makanan itu satu nampan besar dimakan bersama-sama? Ya. Jadi ya, adalah kebiasaan Nabi SAW beliau makan di atas sebuah sufrah. Ya. Sufrah itu ada sebuah nampan besar. Ya, jadi di situ makanan dihidangkan di sebuah nampan besar, makan dari satu nampan itu bersama-sama. Ini juga, ya termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga tidak mengapa, ya satu orang satu piring. Ya, satu orang satu piring, ya kemudian di sana ada hidangan yang dihidangkan dengan tempat-tempat khusus, ini juga tidak mengapa. Ya, dan memang iya termasuk hal yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, makan di atas satu sufrah berbarengan. Iya, satu nampan besar. Kalau ini bisa dilakukan bagus. Beberapa mahad mempraktikkan itu. Ya. Ya, gimana? Ada lagi? Kalau dulu kan pernah ada, termasuk juga misalnya macam kopi bareng gitu, mungkin teman-teman yang akrab yang ada yang join kelas mungkin itu termasuk juga betul. Kopi join gimana maksudnya? Ya silakan aja kalau memang. Tapi ya kalau minum nggak masuk itu makanan ya. Ya kalau minum ya itu kembali kepada keakraban saja. Karena dia kan di sebuah gelas ya, sebuah tempat minum khusus. Yang biasanya kalau minum itu ya pribadi masing-masing. Ya, terkadang kalau kita dengan orang lain itu kan agak jijik. Maksudnya bukan karena jijik, maksudnya ya masing-masing punya inilah. Nggak mau saya minum bekas orang, nggak mau. Ya kan? Ya, kalau minum saya nggak tahu, kalau makan ya. Ya, kecuali kalau memang benar-benar akrab, ini teman dekat kita, bekas minumnya kita minum, ya silakan aja. Silakan aja. Ya, atau para sahabat Nabi SAW itu, ya mereka lakukan minum bekas minum Nabi, bekas wudu Nabi, ya itu karena Nabi berkah. Ya, ada keberkahan. Jadi ngalap berkah melalui itu. Adapun kita nggak jelas ini berkah atau musibah. Jangan-jangan ada penyakitnya lagi, gitu kan? Kok Nabi tidak berkah itu kan? Termasuk juga kepada kiai kita, kepada ustadz kita, cara ngalap berkah dengan cara bekas minumnya diminum, dijilatin, itu juga nggak benar. Ya, karena yang memiliki keberkahan secara zat, ya di dalam tubuhnya, fisiknya, ya hanya Nabi. Para adapun kita manusia yang lain nggak ada. Ya, kalau kita ingin ngalap berkah kepada orang yang kita anggap soleh, ya, yaitu dengan cara minta didoakan oleh dia. Ya, kalau dia seorang ulama dengan cara mengambil ilmu darinya itu, bukan bekas ininya dijilatin, enggak. Seperti itu. Ya, Allah taala alam bisawab. Ya. Tadi ya ini dulu. Silakan. Bismillah. Ya. Ini saya pernah baca sebuah artikel itu, benar atau tidaknya ini memang penjelasan kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu setengah jam sebelum makan itu setiap makan, kalau siang hari dia sebelum makan itu
memakan buah-buahan karena itu menjadi asam lambung itu pertama. Kedua, kalau malam hari dia makan sayuran. Nah itu saya baca artikel itu yang dilakukan orang-orang Israel sekarang ini. Jadi salah satu memicu gen otak supaya bisa bekerja. Jadi salah satunya itu karena seandainya kita makan buah-buahan sebelum setengah jam sebelum makan itu, saya juga pernah praktek itu. Saya rasakan memang ada apa bedanya setelah setengah jam kita makan buah-buahan itu apa aja yang memusrat. Nah, jadi saya mau penjelasan untuk benar tidak yaitu yang kedua masalah makan subhat. Ya makan kita bentuk kira-kira apa ya makan itu yang subhat kira-kira seperti apa yang apa supaya apa yang kita makan itu tidak terjadi hal subhat seperti itu. Kira jenis waktu kita makan kalau benar apa enggak karena nah, itu ada keraguan kira-kira seperti apa penjelasannya itu aja. Baik. Sekarang lagi memang apa ya viral ya apa ya populer ya salah seorang dengan keilmuannya ya ilmu tentang kesehatannya bahkan seorang dokter yang selalu mengait-ngaitkan dengan Nabi SAW. Ini Nabi makan ini gitu kan untuk pola hidup sehatnya ya. Wallahu ta'ala alam, di sana banyak hal yang dikritisi oleh para asatidzah. Kadang ada yang cocok-cocokan, gitu, dicocok-cocokan, ada riwayat-riwayat yang memang nggak kuat seperti itu. Ya, tapi memang ya kalau kita katakan itu dilakukan oleh Nabi, ya beliau mengatakan itu dilakukan oleh Nabi begini, Nabi makan setengah jam makan buah, kalau malam makan sayur gini-gini. Itu harus kita pastikan riwayatnya. Kalau kita nisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak belum sempat kalau sampai meneliti hadis-hadis tentang pola makan Nabi SAW. Ya, jadi harus diteliti. Ya, apa riwayat yang dia sebutkan teliti nanti. Apa perkataan ulama hadisnya. Kalau sudah pasti Nabi SAW seperti itu ternyata kebiasaannya, ya itu kita tetapkan. Ya, seperti Nabi biasa minum kurma, menganjurkan minum habatus sauda. Ya, ini kita tetapkan. Nabi juga pernah menganjurkan bekam, ya, bahwa pengobatan itu bisa dengan bekam, pasdu sama dengan kai. Ini kita tetapkan. Ya, ketika riwayat-riwayatnya ada. Ya, adapun kalau riwayat-riwayatnya tidak ada, ya, seperti tadi anjuran buah apalah, kalau memang nggak ada, ya nggak boleh kita nisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, ya, ya, sebenarnya kalau dalam masalah kesehatan itu ya terserah saja sih, asalkan mujarrob teruji. Kita mau ikut tips dokter ini, dokter itu, ahli kesehatan ini, ahli kesehatan itu, silakan saja. Ya, selama itu baik, ya teruji mujarrob. Anjuran makan buah sebelum makan, kalau ternyata memang seperti itu anjuran kesehatannya melalui penelitian dan seterusnya, ya silakan. Tapi kalau untuk sampai menisbatkan kepada Nabi ini perlu diteliti dulu maksudnya. Tapi kalau untuk mempraktekkan karena yang berbicara adalah dokter, orang yang paham kesehatan, silakan. Ya, kalau ini makan sayur silakan. Jangan makan nasi, jangan makan yang ada gandumnya, yang ada tepungnya, yang ada gulanya, pokoknya itu kan anjurannya. Ya, silakan aja. Kalau memang itu terbukti secara kesehatan dan baik. Ya, hanya saja yang perlu kita garis bawahi adalah penisbatan kepada Nabi itu harus dipastikan. Jangan sampai menggunakan ini adalah pola hidup Nabi seperti ini, makannya ini, kadarnya segini. Ternyata Nabi tidak ada riwayat dari Nabi seperti itu. Ini masalah karena akan masuk ke dalam kategori berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hanya sekedar dalam masalah pola hidup, pola makan seperti itu. Ya, gak boleh kita mengarang-arang menceritakan tentang Nabi padahal Nabi tidak disebutkan riwayatnya seperti itu. Ya, Allah Taala alam bisawab. Ya. Kalau misalnya ini sering terjadi sih, muncul was-was. Jadi waktu kita ke tempat teman yang beragama non muslim, kemudian disuguhi makanan, mungkin di situ biasanya teman-teman tuh rata-rata nggak mau makan gitu karena khawatir dia masaknya tadi
wajan yang sama seperti itu. Akhirnya makanya biasanya mentoknya cuma minum, dan itu kayaknya saya rasakan beberapa kali seperti itu. Sikap seperti itu apakah benar atau sebaiknya ya makan-makan aja? Gimana? Ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab tadi. Nanti kita ini ya jawab setelahnya. Tadi tentang perkara makanan syubhat ya. Jadi makanan yang kita sanksi ini tuh halal atau haram. Ya. Keluar rumah. Ya. Kemudian nemu kok ada buah jatuh di depan itu. Tapi nggak ada pohon buah itu kan. Ini kemungkinan mungkin orang lewat jatuh buahnya. Ya kan? Ini punya siapa? Punya orang kan. Nah, ini syubhat ini. Boleh nggak dimakan kira-kira? Ya, syubhat. Kalau memang ingin warok jangan dimakan, jangan diambil. Ya, pohon orang buahnya jatuh jangan diambil. Syubhat. Ya, ini kayaknya ngizinin, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya ngizinin, kayaknya enggak. Udah enggak usah diambil. Enggak usah diambil. Kalau mau pastikan dulu ya bahwa pemiliknya mengizinkan. Pemiliknya mengizinkan. Jadi tinggalkan. Ini yang syubhat seperti ini ditinggalkan. Ya, walaupun aduh sayang, tinggalkan. Itu dari sisi statusnya ya. Kemudian juga dari sisi memperolehnya. Saya punya pekerjaan tapi saya ragu ini halal haramnya. Ya, cara pekerjaan ini halal atau haram. Saya bekerja di bank sebagai security umpamanya. Saya ini kan bukan yang mungutin ribanya. Ya, bukan juru tulis, saya kan hanya sekedar security jasa saya. Ragu. Saya tukang sapu aja. Saya hanya tukang sapu saja di bank ini. Ragu. Kira-kira ini hasilnya halal atau tidak? Syubhat gitu. Ya tidak. Syubhat, ragu. Tinggalkan. Cari kerjaan lain. Dan memang para ulama, di atas saya pernah membaca beberapa fatwa, ya bekerja di bank walaupun hanya sebagai tukang sapu, security nggak boleh. Karena itu sama ikut serta tolong-menolong di dalam perbuatan dosa. Ya, karena dengan keberadaan antum sebagai security, antum menjaga ya keamanan bank tersebut, ya, kelancaran proses ribanya tersebut. Ya, ikut membersihkan ruangan yang akan dikerjakan oleh para pemungut riba. Ya kan? Enggak boleh seperti itu. Nah, itu syubhat contohnya. Ya, tinggalkan. Contoh perkara syubhat dalam mencari makan dan minum. Taib. Kemudian tadi pertanyaan tentang makan di orang yang non muslim. Ya. Untuk non muslimnya apa dulu ini? Hindu atau musyrik? Musyrik atau ahli kitab? Kalau Hindu ya di dalam kita makan dan minum, kalau makanan itu memang makanan yang umum, yang memang jelas kehalalannya, umpamanya nasi kan halal memang. Kita dikasih nasi oleh orang Hindu, mau dimakan ya silakan. Ya. Kemudian kita dikasih makanan kue umpamanya, yang unsur-unsurnya itu bahan-bahannya itu bahan-bahan halal, ya silakan saja. Silakan saja. Kalau ternyata jelas ada bahan haramnya, jangan. Ya. Dan tidak boleh hanya dengan sebatas keraguan kita ini jangan-jangan ditambah ini tambah itu. Padahal ya umumnya makanan gitu ya nggak mungkin ada haramnya. Ini jangan-jangan bejana ini bekas pakai arak, pakai khamar umpamanya. Itu ditepis saja keraguan seperti itu. Ditepis saja keraguan seperti itu, silahkan makan boleh. Ya, hanya saja untuk yang musyrik ya Hindu dan sejenisnya, kalau ternyata makanan itu adalah makanan yang disembelih, jangan. Ya, dia ngidangin ayam goreng, ayam opor, ya, atau daging apakah itu yang dia sembelih sendiri, ya, tanpa membeli dari pasar Muslim, ya maka ini nggak boleh, haram. Ya, adapun kalau ternyata non Muslimnya itu adalah Nasrani, Kristen atau Yahudi, maka boleh kita memakan makanan ya dari mereka selama makanan-makanan halal termasuk makanan yang disembelih. Kecuali kalau kita mengetahui ya kalau mereka menyembelihnya menyebut nama selain Allah maka tidak boleh.
Ya, dan tidak usah bertanya. Kamu menyembelihnya gini nggak? Ini nggak? Nggak usah bertanya. Udah makan aja. Kayak itu sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih parahnya saya pernah mendapati seorang muslim nanya ke muslim, "Ini kamu nyembelihnya katanya syar'i enggak?" Itu enggak boleh, berlebihan itu. Ya. Seorang muslim beli bakso di tukang muslim, "Kamu ini baksonya daging tikus atau daging sapi?" Enggak usah. Ya, tidak usah bertanya seperti itu. Itu berlebihan. Ya. Ya, yang dituntut itu ya kalau tahu ya jangan. Kalau tahu itu jelas begitu atau ada indikasi kuat, ya ada penyimpangan di dalam proses pengolahannya, ini boleh kita teliti. Tapi kalau memang lumrahnya gitu, ya ujug-ujug nanya kayak gitu, ini nggak boleh seperti itu. Ya, Allah taala alam bisawab. Ya. Kalau memang makanan tersebut untuk menghilangkan pasir umpamanya habis jatuh makanan roti atau apa itu apa yang masih dilarang? Meniup makanan yang jatuh nggak, meniup roti yang jatuh di pasir atau dengan cara ditiup. Kan ada makanan yang jatuh itu hilangnya pasir atau apa itu dengan cara ditiup. Taib. Ya. Kotoran yang bisa hilang dengan cara ditiup itu akan lebih bisa hilang lagi kalau diusap. Yang jatuh, ya tidak. Ini lebih mudah diusap. Ngapain ditiup itu kan? Ya, supaya kita terhindar dari larangan Nabi SAW, ya jangan dilakukan gitu sebisa mungkin. Seperti roti yang kotor kena pasir, saya rasa nggak usah ditiup, diusap lebih bagus. Ya, karena dengan ditiup terkadang nggak bersih semua. Iya, nggak bersih semua seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Tadi ini kayaknya mau bertanya, udah ini, Bismillah. Apa hukumnya kira-kira kita bekerja di bawah kepemimpinan seorang perempuan? Apa hukumnya kita bekerja di bawah kepemimpinan seorang perempuan? Boleh. Iya. Apa masalahnya? Bos kita perempuan. Boleh. Asal jangan dengan bosnya ada macam-macam aja. Dilirik. Gak apa-apa. Seorang wanita, bukankah Khadijah itu bos? Khadijah itu karyawannya siapa? Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menikah, Nabi itu pegawai Khadijah. Ya. Khadijah itu punya anak buah yang mendagangkan niaganya, perdagangannya ke luar daerah. Nggak masalah. Ya, jangankan bos kita perempuan, bos kita kafir pun boleh. Asalkan pekerjaannya halal, itu kan nggak masalah. Yang nggak boleh itu perempuan jadi pemimpin, ya daerah, jadi pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, nggak boleh. Pemimpin rumah tangga laki-laki, suami, jangan perempuan jadi pemimpin, itu kan? Ya, pemimpin daerah, pemimpin negara ya harusnya laki-laki, bukan perempuan. Adapun dia jadi bos, dia yang punya harta, silahkan saja. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Kalau ada sehabis makan itu apakah harus duduk dulu atau mungkin boleh langsung berjalan? Ya. Sehabis makan, apakah harus duduk dulu atau boleh langsung jalan beraktivitas? Wallahu saya tidak mendapatkan keterangan. Ya, habis makan harus duduk dulu atau tidak boleh langsung beraktivitas. Saya rasa habis makan beraktivitas tidak masalah. Tidak ada larangan. Nah, iya, tidak ada larang. Itu artinya boleh. Ya, hanya saja memang perlu kita perhatikan nanti dari sisi kesehatan saja. Ya, habis makan jangan tidur. Nah, karena umpamanya menurut kesehatan nggak sehat, nanti akan buncit, akan punya penyakit asam lambung dan seterusnya. Ya, habis makan jangan olahraga berat. Habis makan main bola, nanti takut bro, ini kan turun bro itu, nggak bagus memang. Ya, olahraga dalam keadaan kenyang, nanti akan muntah lagi biasanya. Ya, mungkin dari sisi itu saja kita perhatikan.
Adapun secara khusus nggak boleh berjalan dulu, nggak boleh ini nggak boleh, nggak. Silakan saja, ya seperti itu. Ya, Allah Taala alam bisawab. Ya. Taib, sudah banyak suara burung, matahari sudah semakin meninggi. Anak-anak sekolah sebentar lagi datang. Pak gurunya ini mau siap-siap. Ya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.